Viral jadi salah satu destinasi para pecinta alam, Gunung Pabeasan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini ternyata menyimpan cerita mistis yang belum terungkap. Mitos Jalan Karanggetas, Cirebon, pantangan bagi pejabat yang angkuh. Bagi para pelancong, melintasi Jalan Karanggetas di kota Cirebon, Jawa Barat, tak ada bedanya dengan jalan raya lain di berbagai kota di Indonesia. Namun, bagi warga kota Cirebon, Jalan Karanggetas bukan sembarang jalan. Mitos yang beredar, jalan yang di sisinya banyak pertokoan itu terkenal sebagai kawasan penggugur atau peruntuk jabatan bagi pejabat yang angkuh. Gara-gara ada mitos itu, kabarnya banyak pejabat yang diketahui memiliki sikap serta perilaku angkuh dan tak jujur enggan melintas di Jalan Karanggetas. Mitos keramatnya Jalan Karanggetas bagi pejabat yang angkuh berawal dari cerita tentang Syekh Magelung Sakti sekitar tahun 1479. Berawal dari pada zaman dahulu ada seorang tokoh yang bernama Syekh Magelung Sakti. Beliau itu tidak bisa dicukur rambutnya, hanya bisa dicukur oleh seorang waliullah yang dari kota Cirebon yang bernama Sunan Gunung Jati. Hanya dengan menggunakan 2 jari tangan dari Sunan Gunung Jati Cirebon, maka rambut dari Mbah Magelung itu tiba-tiba putus. Mitos pejabat dan politisi enggan melewati raja di Masjid Menara Kudus. Di balik keanggunan dan kemegahan Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah, terdapat cerita menarik yang tersebar pada masyarakat sekitarnya. Tidak banyak penguasa, pejabat atau politisi singgah ke masjid atau sekedar berziarah ke makam Sunan Kudus yang berada di kompleks masjid. Masyarakat mengaitkan hal itu dengan cerita turun-temurun yang menyebut Sunan Kudus telah memasang Raja Kalacakra di gerbang atau pintu masuk menuju masjid yang juga bisa mengakses ke makam. Raja itu dipercaya mampu melemahkan semua kekuatan atau daya lindungi seseorang, termasuk penguasa atau pejabat yang akan segera kehilangan kekuasaannya bila melewati raja itu, jika kedatangannya hanya mampir dan ada kepentingan politik. Pelengkung Nirbaya, pintu gerbang benteng keraton yang terlarang dilewati Sultan. Di area Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, terdapat pelengkung gading atau pintu masuk benteng keraton dari arah selatan. Meski berada di area keraton, namun kabarnya Sri Sultan yang tengah bertahta dilarang lewat pelengkung gading. Larangan tak tertulis bagi Raja Yogyakarta atau yang disebut Bageran itu sama seperti larangan Sultan mengunjungi pajimatan atau makam, dan sudah ada sejak Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono pertama bertahta. Larangan dilakukan karena pelengkung Nirbaya menjadi pintu keluar bagi kereta jenazah Sri Sultan Hamengkubuwono yang wafat. Pageran keraton mengatur dengan detail jalur iring-iringan kereta jenazah Sultan saat akan dimakamkan di Pajimatan Imogiri. Mitos Presiden pantang berkunjung ke Kediri, Jawa Timur. Awal tahun 2020, publik negeri ini dihebohkan oleh beredarnya mitos yang menyebut Presiden akan lengser jika berkunjung ke Kediri, Jawa Timur. Mitos itu dikaitkan dengan kunjungan Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ke Kediri. Lalu tak lama kemudian, lengser dari kursi RI 1. Mitos kutukan bagi penguasa itu ada yang menghubungkan dengan manuskrip kuno Babat Khadiri yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Kediri. Sebenarnya, mitos dan pendapat itu telah terbantahkan ketika Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Kediri sebanyak 2 kali selama dia menjadi presiden. Kutukan itu pun tidak menjadi kenyataan karena SBY 2 periode jadi presiden hingga akhir masa tugasnya. Kalau katanya melakukan ini atau melintas jalan ini, maka kamu akan celaka. Padahal bukan begitu.
Bagaimana kita mengaku beriman kepada Allah, tetapi masih ada saja keraguan di hati kita akan kekuasaan Allah. Illa yasha'a rabbi syai'an. Akan tetapi celaka yang terjadi padaku bukan karena melintas jalan tersebut. Aku celaka karena Allah yang menghendaki. Viral jadi salah satu destinasi para pecinta alam, Gunung Pabeasan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini ternyata menyimpan cerita mistis yang belum terungkap. Bersama penyanyi Ines Baladivs, tim Celeb On News mencoba menapaki pesona Gunung Pabeasan ini. Sekarang Ines lagi ada di depan Gunung Pabeasan. Nih, ini gunungnya. Jadi kata warga di sini tuh di atas gunung tersebut ada batu yang penuh misteri. Nah, jadi penasaran nih, kira-kira ini kita jalan ke atas sananya itu kurang lebih 500 meter. 1 jam pendakian, aura tak biasa mulai terasa. Cerita warga kaki Gunung Pabeasan membuat Ines penasaran. Sebab banyak orang menyebut bahwa lokasi ini konon masih ditempati sejumlah roh dari kelompok manusia purba terdahulu. Dan satu sosok kerap menampakkan diri pada para pendaki. Akhirnya kita udah sampai atas. Ini katanya ada batu punya misterinya gitu. Itu menurut Kang Suta sendiri gimana? Jadi penunggu di sini ada sosok kesatria. Dia memakai seperti belangkon, ikat kalau orang Sunda itu. Ada beberapa masyarakat yang sudah melihat seperti itu, kadang jalan, kadang mau mendatangi warga. Konon, kekuatan gaib sering dianggap penyebab para pendaki jatuh dari tebing gunung. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan warga bahwa lokasi jatuhnya korban merupakan lokasi yang dahulunya tempat para petapa. Sialnya, siapapun yang bertapa di tempat tersebut justru hilang secara misterius. Banyaklah mitos-mitos yang timbul dari Gunung Pabeasan ini, banyak sekali. Perspektif orang, katanya di sini ada yang memang bertapa, ada yang bertapa sampai kalau istilah Sunda itu ninggalkan raga badag, jadi meninggalkan jasadnya. Ketika balik lagi jasadnya nggak ada. Ya, di sini pernah ada beberapa orang yang memang meninggal jatuh dari jurang ini. Iya, dari sana ada. Kadang ada yang memang menarik gaib yang harus menjaga seperti itu. Warga kaki gunung menganggap bahwa gunung masih dikuasai oleh roh manusia purba. Hal ini yang membuat banyak orang pun masih menyimpan sejumlah sesaji yang konon diperuntukkan untuk roh tersebut. Benarkah dari tempat ini juga sumber kehidupan warga bergantung? Mereka meyakini ya hal-hal yang berbau memang spiritual ya. Jadi meminta sesuatu di sini agar dapat barokah dan itu persoalan duniawi. Konon dulu itu di masa-masa sejarah, ya, prasejarah bisa kalau mereka bercocok tanam itu ada selalu melakukan syukuran di sini. Lokasi sulit terjangkau, tapi warga masih melakukan kegiatan ritual pada malam-malam tertentu bagi penunggu gunung. Sejumlah sesaji masih dipersembahkan pada alam. Konon, tradisi ini masih dilakukan karena warga percaya sang penunggu gunung yang